Coba bayangin kamu bilang ke temen, ketemu besok ya. Tapi di zaman itu belum ada Senin atau Minggu. Jadi kata besok pun belum punya arti yang jelas. Kita sekarang gampang banget lihat kalender dan tahu hari apa. Tapi ribuan tahun lalu manusia hidup tanpa nama hari sama sekali. Jadi pertanyaannya sederhana tapi bikin mikir. Kalau belum ada nama hari, orang dulu nentuin waktu gimana? Yuk kita mundur jauh ke masa ketika manusia belum punya kalender, belum punya minggu, bahkan belum punya konsep hari seperti sekarang. Di zaman itu, hidup berjalan tanpa Senin, tanpa Jumat, tanpa weekend, cuma ada alam dan perubahannya. Manusia awal sebenarnya sudah sadar waktu berjalan, tapi mereka cuma mengenalnya dari terang dan gelap. Ketika matahari terbit, itu tanda mulai berburu atau bekerja, dan ketika matahari tenggelam, itu tanda waktunya beristirahat. Mereka tidak menyebutnya hari Senin atau Selasa. Mereka hanya melihat pola yang berulang setiap matahari muncul dan menghilang. Kalau ingin membuat janji, mereka tidak bilang ketemu Rabu, tapi bilang ketemu saat matahari setinggi kepala. Atau mereka berkata, tunggu sampai matahari tenggelam 3 kali, sebagai cara sederhana menghitung waktu. Lama-lama, mereka menyadari sesuatu yang lebih menarik. Bulan di langit juga berubah bentuk secara teratur. Bulan sabit muncul, lalu membesar jadi bulat penuh, lalu mengecil lagi dan menghilang. Dan siklus itu selalu berulang. Dari situlah, manusia mulai memahami bahwa waktu bisa dihitung dari pergerakan benda langit. Satu putaran bulan menjadi cara baru untuk membagi waktu yang lebih panjang dari sekedar siang dan malam. Namun, meskipun sudah ada hitungan bulan, tetap saja belum ada nama untuk setiap hari di dalamnya. Waktu masih terasa seperti aliran panjang, bukan potongan-potongan bernama seperti sekarang. Kemudian, bangsa Babilonia mulai membagi waktu menjadi 7 bagian dalam satu siklus. Mereka terinspirasi dari 7 benda langit yang bisa dilihat dengan mata tanpa alat. Benda langit itu adalah matahari, bulan, dan 5 planet yang terlihat di langit malam. Angka 7 dianggap istimewa dan akhirnya digunakan sebagai dasar pembagian waktu. Dari situlah lahir konsep minggu dengan 7 hari yang terus berulang. Namun di setiap daerah, nama hari masih berbeda-beda sesuai budaya dan kepercayaan masing-masing. Bangsa Romawi kemudian ikut mengadopsi sistem 7 hari ini dan menyebarkannya ke wilayah yang lebih luas. Mereka memberi nama hari berdasarkan nama dewa dan planet yang mereka kenal saat itu. Perlahan-lahan, sistem 7 hari ini menjadi semakin umum dan mulai dipakai secara luas. Yang awalnya hanya hitungan langit, berubah menjadi sistem waktu yang teratur. Dari situlah lahir Senin, Selasa, Rabu, hingga Minggu dalam berbagai versi bahasa. Sekarang, kita hidup dengan jadwal kerja, kalender digital, dan pengingat otomatis yang memberitahu hari apa ini. Kita bisa bilang ketemu Jumat depan, tanpa harus melihat posisi matahari atau bentuk bulan. Padahal, dulu setiap janji harus melihat langit dan menghitung dari alam. Semua berawal dari manusia yang memperhatikan pola di langit, lalu mencoba memahaminya. Jadi kalau kamu hidup ribuan tahun lalu, kamu bakal bikin janji setelah 3 kali matahari terbenam, atau menunggu bulan jadi bulat penuh.